Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sinematografi Sastra, yaitu Ibu Dr. Yeni Hayati SSM Hum, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teknik membuat film pendek. Saya Silvana Duresti yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama, Herni Harpin Safriani dengan NIM 2001717. Kemudian Puji Rahmatul Aini dengan NIM 200171107. Lalu Ririana Rizky dengan NIM 2001768. Selsa Alia Yosta dengan NIM 200171116. Lalu Regina Rizade Putri dengan NIM 200170023. Dalam teknik pembuatan film terdapat 4 tahapan. Yang pertama praproduksi, yang kedua tahap produksi, lalu ada tahap pasca produksi dan distribusi film. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap praproduksi, untuk biaya, jadwal, dan analisis naskah akan dijelaskan oleh Puji Rahmatul Aini. Kepada Puji dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap praproduksi, di mana pada tahap praproduksi ini meliputi tentang biaya, jadwal, analisis naskah, master breakdown, dan hunting. Untuk yang pertama yaitu mengenai perencanaan biaya. Dalam membuat film pendek tentunya diperlukan biaya produksi. Nah, adapun biaya produksi yang harus diperhatikan yaitu meliputi yang pertama transportasi, seperti transportasi menuju lokasi syuting, dan tentunya itu akan memerlukan biaya seperti uang bensin dan lain sebagainya. Kemudian ada konsumsi. Nah, biaya konsumsi ini digunakan ketika adanya pertemuan seperti melakukan rapat terhadap proses produksi film dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya komunikasi. Komunikasi di sini yaitu maksudnya tentang komunikasi via telepon seperti memakai pulsa atau memakai internet yang tentunya itu memerlukan biaya. Selanjutnya yaitu ada DVD dan flash disk. Nah, sebagaimana kita ketahui DVD dan flash disk ini tentunya memerlukan biaya untuk membelinya. Namun di sini disarankan jika dari anggota produksi film ini mempunyai DVD atau flash disk yang bisa dipinjamkan, sebaiknya dipinjamkan agar mengurangi biaya. Kemudian juga ada biaya sutradara, sinematografer, produser, penulis naskah, dan narasumber. Jika hal-hal itu akan mengeluarkan biaya jika kita mengambil atau menyewa seperti menyewa sutradara, menyewa produser, penulis naskah, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya untuk penyunting online, kompres musik, ahli teknik suara, dan kru. Selanjutnya yaitu sewa tempat. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam proses produksi ini, jika kita ingin menyewa tempat, tentunya jika kita ingin men-syuting seperti di sebuah rumah, tentunya kita memerlukan biaya untuk menyewa rumah tersebut, entah itu menyewa dalam sehari, 2 hari, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini digunakan ketika dalam memfotokopi naskah atau memprint naskah yang nantinya agar bisa dibaca oleh masing-masing aktor dan aktris. Selanjutnya yaitu sewa peralatan seperti kamera, lensa, perekam suara, dashcam, clip on lighting, tripod, dan monopod. Nah, disarankan bagi teman-teman yang mempunyai kamera sebaiknya memakai kamera pribadi agar tidak
agar tidak menambah biaya atau lebih tepatnya menghemat biaya. Kemudian selanjutnya yaitu penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi menurut Bastian Cliff, hal yang perlu diperhatikan apabila menyusun penjadwalan produksi yaitu yang pertama sequence shot. Nah, di mana sequence shot ini merupakan penjadwalan pengambilan gambar dengan adegan yang sulit pada awal tahap produksi. Selanjutnya ada location. Location merupakan kelompokan lokasi syuting. Apabila membutuhkan lokasi yang banyak, pastikan hanya satu area saja yang dipilih. Hal ini memudahkan untuk menghemat traveling time pada saat tahapan produksi. Selanjutnya location mengikuti natural flow dan urutan lokasi yang ada di set seperti scan rumah. Usahakan ambil bagian depan menuju bagian belakang dari rumah. Nah, selanjutnya yaitu weathers. Nah, perhatikan perkiraan cuaca pada hari syuting yang telah ditetapkan. Apabila menurut perkiraan cuaca mendukung, pengambilan gambar dan suara adegan eksterior menjadi prioritas utama. Misalnya dalam memproduksi sebuah film, kita mengambil latar belakang lokasi ataupun lokasi seperti di hutan, kemudian turun hujan. Nah, tentunya kita tidak bisa memperkirakan cuaca, oleh karena itu kita harus memprioritaskan yang eksterior dibandingkan interior. Nah, selanjutnya yaitu ada time of year. Ketika proses produksi sudah ditentukan, diusahakan menghindari waktu yang sudah pasti dalam 1 tahun, seperti proses produksi pada puasa atau waktu sholat tarawih dan musim penghujan. Kemudian ada duration. Duration ini menentukan jam kerja, kapan mulai syuting, break makan, dan waktu selesai syuting. Waktu yang efektif untuk seorang pemain bekerja adalah 10 jam. Sementara itu, kru film membutuhkan waktu untuk mempersiapkan waktu untuk mengset segala kebutuhan dan merapikan alat-alat dan mempersiapkan kebutuhan untuk hari selanjutnya. Selanjutnya yaitu special effects, stunts, dan animal. Apabila dalam skenario terdapat unsur spesial seperti efek, stunt, dan animal, nantinya akan membutuhkan waktu untuk proses pengeksekusiannya. Adegan yang membutuhkan peralatan khusus harus diatur untuk menghemat budget. Adapun peralatan khusus yang dimaksud adalah steadicam, drone, ringing, dan alat yang lain. Kemudian ada analisis naskah. Tahap praproduksi selanjutnya yaitu analisis naskah, di mana analisis naskah ini terbagi beberapa, yaitu yang pertama analisis karakter. Analisis karakter ini yaitu aspek karakterisasinya mencakup fisik, psikologis, dan sosiologis. Dan cara menunjukkan karakterisasinya yaitu melalui bahasa, gestur, berpakaian, tindakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis wardrobe. Nah, wardrobe ini merupakan tim yang mengurus segala pakaian atau kostum yang akan dipakai dalam produksi film. Adapun syarat menjadi wardrobe yaitu mempunyai skill yang baik, mendesain dan memodifikasi kostum, dapat bekerja di dalam tim, mengerti fashion dari zaman ke zaman. Kemudian analisis setting dan properti. Dalam proses setting dan properti ini menjadi tugas tim artistik. Rancangan atau artistik yaitu bagian dari proses praproduksi dalam film untuk membangun suasana dan latar film, menyiapkan ruangan yang sudah siap dengan segala propertinya, menyiapkan kostum, tata rias, dan tatanan rambut. Nah, itulah pembahasan mengenai tahap praproduksi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya tahap praproduksi bagian kedua yaitu mengenai master breakdown dan hunting akan dijelaskan oleh Herni Harpin Syafriani. Kepada saudari dipersilahkan. Tahap yang keempat adalah tahap script breakdown atau breakdown scan untuk produksi film. Membuat script breakdown merupakan proses menguraikan tiap adegan dalam skenario ke dalam daftar yang berisi tentang segala informasi yang dibutuhkan pada saat pengambilan gambar. Nah, informasi yang dicatat dalam lembar script breakdown tersebut antara lain date, waktu atau tanggal dilaksanakannya syuting, in atau X, adegan berlangsung baik itu di dalam ruangan atau interior atau di luar ruangan eksterior.
day atau night, adegan berlangsung pada saat siang hari atau malam hari. Production company yaitu nama rumah produksi dan nomor telepon. Production title, judul film yang diproduksi, dan nomor episode film itu jika filmnya berbentuk serial. Breakdown page now atau nomor halaman lembar breakdown. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengontrol tiap adegan yang selesai dikerjakan. Nah, selanjutnya yaitu scene atau nomor adegan dalam skenario. Scene name yaitu nama adegan sesuai dengan isi skenario. Script breakdown atau nomor halaman script. Description atau deskripsi singkat tentang kejadian spesifik dalam adegan yang akan diproduksi. Background itu uraian tentang panjang atau porsi dari adegan dalam skenario. Location or set, lokasi sesuai dengan skenario. Cast yaitu semua pemeran termasuk peran pendukung yang diurutkan berdasarkan pentingnya peran. Atau selanjutnya itu tweets. Peran pengganti adegan berbahaya atau peran pengganti dengan mempertahankan wajah pemeran utama atau stand-in. Special effects atau efek khusus seperti ledakan, penghancuran, pembakaran, tata rias khusus, dan lainnya. Selanjutnya adalah props, segala hal yang dibutuhkan oleh departemen artistik. Facials atau animal, data spesifik kendaraan atau hewan yang nantinya tampak dalam frame. Wardrobe atau kostum yang akan dikenakan oleh para pemeran. Selanjutnya adalah make up atau hair, tata rias dan tata rambut untuk tiap peran dan crowd. Selanjutnya adalah sound effect atau musik, adalah efek suara yang digunakan atau efek tertentu serta musik yang akan dipakai. Nah, selanjutnya special equipment, peralatan khusus untuk syuting, misalnya crane, underwater, kamera, dan lain-lain. Terakhir yaitu production notes. Production notes ini memuat semua keperluan yang belum disebutkan di bagian-bagian sebelumnya yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya khusus pada saat proses produksi film ini berlangsung. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap hunting. Tahap hunting ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah merekrut pekerja tim atau disebut dengan kru. Hal yang harus dilakukan adalah menyeleksi kru dari tiap departemen, menentukan kru dari hasil showreel atau report produksi. Ketiga, menetapkan komposisi kru berdasarkan anggaran serta menyusun tim produksi. Tahap merekrut kru ini ada dua. Pertama, tim non-artistik yang meliputi eksekutif produser, serta line producer, production manager, dan unit manager. Yang kedua, tim artistik yang meliputi sutradara, asisten sutradara, dan pencatat skrip, penata kamera, asisten kamera, dan still foto, artistik, penata rias dan busana, serta penata lampu. Ya, selanjutnya penata suara dan penata musik. Dan untuk tahap yang kedua adalah hunting lokasi. Hal yang harus diperhatikan pertama adalah memilih dan mencari lokasi atau setting pengambilan gambar sesuai dengan naskah. Kedua, untuk pengambilan gambar di tempat umum biasanya memerlukan surat izin. Akan sangat mengganggu jalannya syuting jika tiba-tiba diusir di pertengahan pengambilan gambar karena tidak memiliki izin. Ketiga, dalam hunting lokasi perlu diperhatikan berbagai konsep seperti berbagai risiko seperti akomodasi, transportasi, keamanan saat syuting, adanya sumber listrik, dan lain-lain. Setting yang telah ditentukan skenario harus betul-betul layak dan tidak menyulitkan pada saat produksi. Jika biaya produksi kecil, maka tidak perlu tempat yang jauh dan memakan biaya yang begitu banyak. Menyiapkan kostum dan properti. Pertama yang harus diperhatikan, memilih dan mencari pakaian yang akan digunakan tokoh cerita beserta propertinya. Kostum dapat diperoleh dengan mendatangkan desainer.
khusus ataupun cukup membeli atau menyewa, namun disesuaikan dengan cerita isi skenario. Kelengkapan produksi menjadi tanggung jawab tim produksi dan artistik. Keempat, tahap hunting, menyiapkan peralatan. Untuk mendapatkan hasil film atau video yang baik, maka diperlukan peralatan yang lengkap dan berkualitas. Di antaranya adalah clipboard, proyektor lampu seperti lampu cover roll dan TV monitor, kamera video atau handycam, pita atau tape atau mikrofon, clip-on wireless, tripod kamera dan tripod lampu. Selanjutnya yaitu penyusunan jadwal. Jadwal atau working schedule disusun secara rinci dan detail. Detail kapan, siapa saja, dan berapa biaya, dan peralatan apa saja yang diperlukan. Di mana serta batas waktunya, termasuk jadwal pengambilan gambar juga, scan dan shot keberapa yang harus diambil, serta kapan dan di mana, serta artis atau perannya, tokohnya siapa. Lokasi sangat menentukan jadwal pengambilan gambar. Untuk tahap hunting yang terakhir adalah casting pemain. Memilih dan mencari pemain yang memerankan tokoh dalam cerita film. Dapat dipilih secara langsung ataupun di casting terlebih dahulu. Casting dapat diumumkan secara luas atau cukup diberitahu lewat rekan-rekan saja. Pemilihan pemain selain diperhatikan dari segi kemampuannya, juga harus diperhatikan dari segi budget atau pembiayaan yang dimiliki. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua yaitu tahap praproduksi, menjelaskan tentang teknik sinematografi dan alat-alat yang digunakan dalam sinematografi akan dijelaskan oleh Ririana Rizky. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan perihal materi yang kedua yaitu produksi, di mana pada materi kedua ini bagian produksi saya akan membahas tentang teknik sinematografi dan juga alat yang digunakan dalam pengambilan gambar sinematografi tersebut. Yang pertama, teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambar. Di sini ada 12 macam teknik, yaitu teknik pengambilan gambar extreme close up, lalu ada teknik pengambilan gambar big close up, lalu yang ketiga pengambilan gambar close up, lalu yang keempat ada pengambilan gambar medium close up, lalu ada pengambilan gambar medium shot, lalu yang keenam ada pengambilan gambar medium long shot, lalu ada yang ketujuh teknik long shot, lalu ada yang kedelapan extreme long shot, lalu ada shot kamera, lalu ada yang ke-10 one shot, lalu ada yang ke-11 two shot, lalu ada yang ke-12 namanya itu teknik group shot. Lalu di sini akan saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan teknik pengambilan gambar extreme close up. Teknik pengambilan gambar extreme close-up ini adalah teknik pengambilan dari jarak yang sangat dekat, teknik pengambilan yang tujuannya itu untuk mengambil gambar objek yang merupakan bagian-bagian tertentu secara terpusat dan sangat jelas. Sedangkan untuk yang kedua yaitu teknik pengambilan gambar big close-up itu adalah teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan gambar yang hanya difokuskan pada bagian wajah saja, di mana teknik ini adalah pengambilan gambar tertentu pada wajah yang terperinci seperti bibir atau hidung atau mata, kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga ada teknik pengambilan close up. Teknik pengambilan close up itu merupakan teknik pengambilan gambar yang akan menghasilkan gambar jauh lebih dekat. Jika objeknya manusia, maka hasil yang akan diperoleh hanya bagian bahu dan bagian atas kepala saja. Lalu juga pada teknik close up ini sendiri dapat membantu untuk menampilkan sebuah identitas karakter melalui ekspresi wajah seseorang. Dan teknik ini sangat cocok untuk digunakan jika kita ingin bagian wajah objek terlihat dan tampak lebih jelas, seperti itu. Lalu untuk teknik yang keempat yaitu teknik medium close up, yang merupakan teknik pengambilan gambar
yang merupakan gabungan dari teknik close up dengan teknik medium shot. Jadi hasil gambar yang diambil dari teknik ini akan jauh lebih detail dari medium shot, tetapi tidak akan terlalu detail seperti hasil gambar dari close up. Dan teknik ini digunakan ketika tujuan pengambilan gambar untuk mempertegas gambaran profil dari seseorang, seperti pada objek manusia, yang mana pengambilan gambarnya dengan teknik ini berada pada bagian dada sampai bagian atas kepala saja. Untuk menggunakan teknik ini juga kita harus menggunakan bidikan kamera yang jaraknya menengah atau tidak terlalu jauh, tapi dengan bagian yang lebih sempit, kira-kira seperti itu. Lalu untuk teknik pengambilan gambar yang kedua, yaitu medium shot, merupakan sebuah teknik pengambilan gambar yang hanya akan mengambil beberapa bagian dari objek saja, atau dengan kata lain tidak mengambil keseluruhannya juga. Teknik ini biasa dilakukan untuk mengambil sosok dengan tampakan yang sangat jelas, begitu. Lalu untuk teknik yang keenam, yaitu teknik pengambilan gambar medium long shot, yang mana pada teknik ini hampir serupa dengan medium shot, tetapi cakupan gambarnya yang diambil itu lebih luas. Dan jika kita mengambil setengah bagian dari objek, maka kita dapat menggunakan teknik medium long shot ini. Lalu teknik yang ketujuh adalah teknik long shot. Teknik ini adalah merupakan teknik pengambilan gambar dari jarak jauh, yang mana bisa menampilkan sedikit tampilan hingga banyak orang secara keseluruhan badan dari atas kepala sampai ujung kaki dalam satu frame yang sama. Lalu untuk yang kedelapan, yaitu teknik extreme long shot, yang mana teknik ini hampir sama dengan teknik long shot, tetapi teknik extreme long shot ini digunakan untuk mengambil gambar yang mencakup area yang jauh lebih luas lagi, yang mana teknik ini bisa dikatakan 2 kali lebih luas daripada teknik long shot. Lalu selanjutnya teknik shot kamera, yang mana teknik ini digunakan ketika melakukan pengambilan gambar yang ditentukan oleh jarak antar kamera ke objek yang dituju, seperti jaraknya itu dekat sehingga berfungsi untuk menghasilkan gambar yang secara detail dan sempurna dari objek tersebut, baik itu objeknya manusia atau pemandangan alam yang luas dan lain-lain sebagainya. Lalu teknik one shot merupakan teknik pengambilan untuk khususnya satu objek saja, sedangkan teknik two shot adalah teknik yang akan menampilkan adegan dua objek yang terlibat dalam sebuah percakapan, seperti si A dengan si B. Itu tuh bisa kita menggunakan teknik two shot. Lalu yang ke-12, teknik group shot, yang mana teknik ini mengambil gambaran objek berupa sekumpulan orang, seperti contohnya itu kerumunan orang yang sedang berbicara, atau scene yang ada terdapat di pasar, seperti itu. Biasanya itu menggunakan teknik group shot. Lalu kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu materi teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pengambilan angle atau gambarnya itu sendiri. Yaitu ada yang pertama, yaitu focal eye atau sejajar dengan alas objek. Maksudnya sejajar dengan alas objek di sini adalah teknik pengambilan yang mana posisi kameranya itu sejajar dengan bagian alas atau bagian bawah objek, serta posisinya lebih rendah dari objek. Jadi hasil gambar yang diambil itu dengan teknik ini akan menjadi sangat besar, di mana subjek yang mengambil gambar seolah sangat kecil dan objek gambar memiliki kesan besar dan kokoh, begitu. Lalu yang kedua ada teknik over shoulder atau yang disebut belakang. Teknik over shoulder ini akan mengambil gambar dari arah belakang bahu objek. Misalnya manusia, itu akan diambil dari belakang punggung orang tersebut, sehingga hasil objeknya akan tampak bagian bahu atau kepalanya saja, seperti itu. Lalu yang ketiga ada teknik low angle. Sesuai dengan namanya, low angle itu low adalah bawah, angle adalah gambar. Jadi itu adalah gambar yang diambil dari bawah. Teknik low angle ini digunakan dari sudut arah bawah objek, sehingga memberikan kesan objek itu terlihat lebih besar. Lalu yang keempat ada high angle,
yaitu lawan dari low angle tadi, yang mana itu teknik pengambilan gambarnya diambil dari sudut atas objek sehingga objek akan terlihat lebih kecil nantinya. Lalu yang kelima itu ada teknik eye level, di mana istilahnya itu sejajar dengan objek. Eye level ini merupakan teknik dengan posisi yang sejajar dengan objek, yang mana ketika menggunakan teknik eye level ini, maka gambar yang dihasilkan akan menunjukkan tangkapan pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan objek. Ketinggiannya, besar objek yang akan sesuai dengan subjek, maka itu teknik ini bisa disebut sebagai normal shot, atau karena itu pengambilan gambar yang sejajar, jadi itu bisa dibilang dengan istilah lain yaitu normal shot. Lalu yang keenam ada bird eye. Teknik bird eye ini merupakan istilah lainnya adalah mata burung. Jadi teknik ini yaitu teknik yang menempatkan posisi juru kamera di atas ketinggian seperti sudut pandang dari burung yang sedang terbang. Gambar yang akan dihasilkan nantinya itu akan menunjukkan lingkungan sekitar secara keseluruhan dan lebih luas, dan benda-benda lain yang ada di sekitar objek itu nantinya. Lalu yang ketujuh ada slanted. Slanted ini merupakan teknik yang menggunakan sudut yang tidak frontal dari depan maupun dari samping objek. Namun, teknik ini akan mengambil sudut 45 derajat terhadap objek, sehingga hasil objek lainnya akan masuk ke dalam frame yang diambil nantinya itu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi perihal alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam pengambilan gambar dalam pembuatan film nantinya. Yaitu ada kamera. Kamera itu adalah komponen penting dalam pembuatan film pendek nantinya. Pada umumnya, kamera yang digunakan itu adalah kamera DSLR atau kamera yang khusus untuk memproduksi film dengan kualitas yang tentunya yaitu HD atau bahkan sampai 4K. Dan pastikan di dalam pembuatannya itu kameranya itu sudah memiliki feature image stabilization. Lalu atau dengan kamera mirrorless juga bisa, yang ada fitur image stabilization itu juga. Dan yang kedua yaitu kita butuh lensa. Yang kedua, yang mana nantinya kita juga akan membutuhkan lensa sebagai salah satu bagian dari komponen kamera tersebut. Jika ada kamera, biasanya kamera itu dengan lensanya itu terpisah. Makanya kita juga akan membutuhkan lensa dalam pengambilan gambar itu nantinya. Biasanya lensa itu berguna untuk zoom in, zoom out, sehingga itulah sebabnya kita menggunakan lensa yang kalau bisa dibilang lensa unggulan, lensa yang memiliki fokus yang cocok dengan pengambilan gambar nantinya. Lalu kita juga membutuhkan alat audio yaitu shotgun mic, lalu ada juga namanya boom mic, lalu ada juga namanya clip on mic. Clip on itu adalah mic yang nanti diletakkan di talent atau orang yang akan bermain di dalam film tersebut, atau yang sering juga kita sebut dengan aktor. Nanti akan diletakkan pada aktor tersebut sehingga percakapan yang terjadi di dalam film tersebut bisa didengar dengan lebih jelas nantinya. Atau juga bisa menggunakan shotgun mic yang nantinya itu biasanya terletak di kamera, sehingga nanti saat pengambilan gambar suara yang keluar dari dialog atau pemain film itu nanti akan terdengar. Sedangkan boom mic itu adalah mic yang dipegang, dan biasanya kita dapat melihat boom mic ini jika ada siaran-siaran langsung yang mana dia menggunakan pegangan yang panjang itu lalu dipegang dan digantung atau dipegang ke arah objek aktor yang bermain itu, sehingga nanti suaranya akan terekam lebih jelas seperti itu.
Lalu ada juga yang kita butuhkan, alatnya itu bernama filter. Filter yang mana ketika filter ini berguna ketika merekam video, maka akan muncul keterbatasan dalam hal kecepatan rana atau shutter speed, yaitu menggandakan frame rate. Sebagai contoh, misalnya saat kita merekam video 24 pixel dan ingin kecepatan rananya 1/48 detik, di mana kecepatan rana DSLR yang kita bahas kameranya tadi itu adalah 1/50 detik, maka tidak bisa mengontrol exposure sesuai dengan harapan. Tanpa adanya tahapan filter, maka hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Makanya kita membutuhkan filter atau filter lensa tersebut. Lalu kita juga membutuhkan tripod, di mana pada setiap pengambilan gambar itu kita pasti membutuhkan tripod agar kamera itu berdiri dengan tegak dan kokoh saat pengambilan film tersebut, begitu. Baik, selanjutnya kita perlu menggunakan alat yaitu bernama rig, yang mana biasanya apabila kita ingin merekam video dengan DSLR tersebut tanpa membawa tripod atau tidak memungkinkan untuk menggunakan tripod, maka pilihannya itu adalah shoulder rig atau monopod, yang mana juga itu untuk membuat pengambilan gambar itu terlihat lebih stabil nantinya. Selanjutnya kita juga membutuhkan lighting, di mana lighting ini berfungsi untuk sebagai pencahayaan saat kita mengambil video tersebut, sehingga bila kita mengambil scene di dalam ruangan, maka lighting itu berguna untuk membuat gambarnya itu tidak terlalu kelihatan gelap atau tidak bercahaya, sehingga gambar yang dihasilkan itu nantinya terlihat lebih jelas. Lalu kita juga membutuhkan gimbal. Gimbal ini sama dengan rig tadi, gunanya untuk penompang kamera sehingga pengambilan gambar tersebut terlihat lebih stabil. Baik, selanjutnya alat yang digunakan dalam pengambilan gambar itu ada laptop, di mana laptop ini berguna untuk mengedit hasil rekaman video yang telah diambil tadi. Biasanya untuk mengedit ini kita membutuhkan prosesor itu minimal Intel Core i5 dengan kapasitas memori yaitu di atas 8 GB serta kualitas VGA supaya mampu melakukan prosesor rendering dengan lancar. Lalu selanjutnya kita juga membutuhkan software editing, yaitu ada Final Cut Pro, lalu ada Adobe Premiere, lalu yang ketiga ada Sony Vegas Pro, lalu ada Pinnacle Studio, lalu ada yang kelima After Effects. Lalu untuk aplikasi penyunting tambahannya itu kita juga bisa menggunakan SoundForge, lalu ada GarageBand. Lalu untuk aplikasi yang digunakan pada pengambilan gambar dengan menggunakan iPhone itu, kita bisa menggunakan Movie Pro atau Filmic Pro. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pasca produksi akan dijelaskan oleh Selsa Alyayosta. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, pada materi ketiga yaitu pasca produksi. Pasca produksi ini memiliki beberapa tahap, yaitu tahap editing yang memiliki persiapan bahan editing, yang mana dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah memilih salah satu persatu video dan memisahkan video yang layak dipakai ke dalam folder good agar memudahkan saat proses editing. Karena video yang dipakai sudah dipisahkan dari video yang tidak terpakai, sehingga saat proses editing berlangsung, penulis tinggal menyesuaikan storyline. Yang kedua yaitu tahap editing post editing film, yang dimana pertama itu dalam proses editing video, editor menggunakan software Adobe Premiere CC. Ini dipilih dengan tujuan agar film dihasilkan biar bisa menghasilkan kemaksimal mungkin. Dalam proses edit video, penulis menerapkan
konsep cerita yang ringan dan sesuai dengan konsep awal agar mudah dipahami oleh pemirsa. Yang kedua itu hal pertama yang dilakukan saat proses editing berlangsung ialah memasukkan video yang sudah disortir satu persatu dengan alur yang ada pada storyline yang merangkai hasil wawancara agar sesuai dengan alur sehingga maksud dari apa yang mereka sampaikan dapat diterima dengan gamblang oleh pemirsa. Setelah itu, dalam setiap transisi segmen akan diberi keterangan agar pemirsa mengetahui setiap pergantian segmen akan membahas tentang apa. Yang tahap editing selanjutnya yaitu uji publik. Uji publik ini setelah keseluruhan video campaign selesai diproduksi dan ditempatkan pada bagian masing-masing. Dilakukan uji publik video campaign dengan cara menyebar dan meminta masyarakat untuk mengisi kuesioner penelitian. Kuesioner penilaian. Dan selanjutnya tahap editing tuh seperti dalam PPT, software Adobe Premiere pada yang telah gambar yang telah dicantumkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ratu. Yang terakhir, tahap keempat, yaitu tahap distribusi, di mana dalam distribusi ini terbagi dua, yaitu promosi dan penayangan, akan dijelaskan oleh Regina Rizade Putri. Kepada saudari dipersilahkan. Bagaimana cara mempromosikan film pendek? Yang pertama, kita bisa mendesain poster dan grafik yang menarik. Salah satu komponen penting untuk mempromosikan film pendek adalah dengan mendesain poster dan grafik lainnya dengan tema, desain yang jelas, dan estetika yang terkait. Membangun estetika pada poster dengan memperhatikan jenis gambar, warna, teks, dan fitur desain yang diinginkan. Selanjutnya, kita bisa membuat potongan trailer dengan memberikan tayangan atau cuplikan sekilas yang mencengkram tentang film pendek yang dibuat untuk membangkitkan minat penonton untuk menonton film secara keseluruhan. Berfokus pada penyampaian tampilan dan nuansa film, kita bisa menunjukkan siapa protagonis di dalam cerita dan apa yang mereka hadapi. Selanjutnya, kita bisa membuat meme atau komik. Ada beberapa jenis konten yang bisa ditampilkan, yaitu poster ataupun video dan berbagai konten kreatif lainnya. Jika masih kurang, kita bisa membuat meme atau komik dalam bentuk video ataupun foto yang menarik yang berkaitan dengan cerita serta karakter tokoh dalam film yang ingin dipromosikan. Selanjutnya, tempat penayangan film pendek. Kita bisa mengupload film pendek di YouTube agar bisa diakses dengan mudah dan ditonton oleh banyak orang secara online. Tetapi kita juga bisa menayangkannya secara langsung dengan melakukan streaming film yang ditonton secara bersama di indoor maupun outdoor, seperti di dalam teater ataupun di kafe. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan film terbagi menjadi 4, yaitu proses praproduksi yang meliputi perencanaan biaya, penjadwalan, analisis naskah, master breakdown, dan hunting. Kemudian proses produksi yang meliputi teknik sinematografi dan alat-alat yang digunakan dalam sinematografi. Kemudian yang ketiga, tahap pasca produksi yang meliputi tahap editing. Dan yang terakhir yaitu tahap distribusi yang meliputi promosi dan juga penayangan. Baiklah, saya sebagai moderator mohon undur diri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.